Bilawdan bin Amr bin Auf bin Ubud bin Malik bin Al-Ansari Al-Najari. Wa ummuhu Nawwal binti Malik bin Muawiyah dan seterusnya Ibnu Abi Sa'id. Beliau adalah yuqalu khina uthu minazalatan Madinah kita selesai. Ketika Nabi masuk Madinah, beliau baru umur 11 tahun. Oke? Kalau Mbah Anas bin Malik umur 10 tahun. Jadi itu asal. Wa kana yawmu'an ibna sittasinin. Bu'an adalah kejadian besar perang antara Aus sama Khazraj. Dua kabilah sepanjang sejarah tidak pernah akur, selalu tekan. Paling besar dari Mu'adz. Nah, saat itu beliau 6 tahun. Bapaknya meninggal di situ. Pertempuran Mu'adz dimenangkan suku Aus. Nah, kemudian seterusnya adalah ketika perang Badar tahun 2 Hijrah. Nah, kalau pas Nabi datang umur 11 berarti baru umur 13 tahun. Makanya istasghara Rasulullah SAW yang Badrin dalam dia masih dianggap belum benar Nabi sehingga beliau tidak ikut perang Badar. Belum balik. Info yang lain adalah selain setahun kemudian perang Uhud tahun 3 Hijrah. Syahidahu kemudian wabadaha minal masyahid. Setelah Uhud seterusnya ikut perang semuanya. Berarti sekitar umur 14 tahun. Yang namanya balik adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Agama yang ngasih tanda-tanda. Ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah pernah mimpi mengeluarkan sperma atau ovum, sudah dianggap balik. Umur berapa? Wallahu a'lam. Yang jelas memang seluruh. Sampai kembali berapa? Dari apa? Tidak ada tahu. Mimpi hanyalah suatu tanda. Oke? Nomor 2, wanita yang sudah haid tanda balik. Pasnya kapan? Tidak ada tahu. Atau benar umur 16 tahun orangnya. Maka pas perang Uhud tanggal tahun 3 Hijrah sudah diperbolehkan ikut perang, berarti tanda-tanda dia sudah balik sehingga beliau adalah mengikuti perang Uhud 3 tahun 1000 kembali 300 sampai 700 melawan tentara orang kafir 3000. Ada mengatakan Uhud gak ikut tapi Khandaq tahun 4 Hijrah. Wakilah yang jelas adalah setelah Badar dimungkinkan beliau ikut karena sudah termasuk orang ibadah. Yang paling penting adalah Rasulullah Muhammad. Beliau adalah orang yang diangkat 2 kali menjadi sekretaris pengumuman. Pertama ketika Abu Bakar Zaid dijadikan ketua panitia pengumuman dengan dasar satu rojul syarun, dia masih muda, belum berkeluarga sehingga tidak banyak pikiran. Nomor 2 adalah beliau yang diajak mudarosah bersama Nabi ketika habis Ramadan terakhir masa 2 Ramadan terakhir Nabi akan 2 kali
mengumpulkan yang kedua dalam rangka menyatukan tulisan Al-Quran supaya bacaannya satu. Namun setelah tulisannya disatukan, bacaannya tidak mungkin disatukan karena bacaan adalah mengikuti guru sampai guru. Kedua kali beliau punya pengalaman ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Di samping itu juga punya pengalaman, Masya Allah. Beliau pernah menjadi pejabat sementara ketika bangunan pindaan kantor tidak boleh kosong. Nah, yang diserahi pejabat sementara yang dikasih Tuhan adalah termasuk Baitul Sabil ada Madinah Salat Marok. Ya, ketika dua kali ketika Dauman berhaji dan ketika kunjungan kerja ke Syam. Jadi dengan petunjuk ini maka ketika seorang pimpinan pergi dari kantornya maka harus ada penggantinya. Kalau ada bapak ada yang menangani dari sini. Termasuk ibadah dan bersama. Kemudian adalah di samping beliau orangnya oke, mendapat lakop afrodul jadi sakit. Sahabat saya oke, tapi yang punya minat lebih di dalam masalah faraid, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadrul zain adalah menjadi satu. Kemudian beliau wafatnya ada beberapa pendapat. Ikhtalafa fi waqti wafatihi. Karena saya mungkin kalender belum banyak, makanya orang mencatat juga belum begitu. Beliau wafat wakilan tahun 45, wakilan 42, wakilan 43. Intinya adalah meninggal pada masanya Mbah Muawiyah bin Abi Sufyan. Umurnya adalah 56, masih muda. 56. Wakilan lagi ada mengatakan tahun 51, 52, wakilan 65. Intinya tadi umurnya ada 56 dan wafatnya adalah di saat masanya Mbah Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Ma'na al-Ismani Masru'iyatu sujud di mufassal jumhur. Untuk jumhur menggunakan hadisnya Mbah Abdul bin Abbas. Biasanya di surat Al-Tawbah Al-Najmi ada sujud tilawah. Tapi Mbah Malik karena juara Madinah mengutamakan pendapatnya Mbah bin Sabit karena satu suku. Mungkin ada ketergantungan orang emosional. Bajai bin Sabit ada orang Madinah. Bajai bin Sabit punya riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika membaca surat An-Najm di akhir surat tidak sujud tilawah. Ini yang dibuka oleh Mbah Malik menggunakan informasi yang dari Mbah bin Sabit. Kemudian kok ada dua berita. Mbah Abdul bin Abbas mengatakan Nabi sujud, Bajai bin Sabit mengatakan tidak. Dijamu mungkin Nabi baca An-Najm kan tidak mungkin satu kali ya. Suatu saat di hadapan Mbah Abdul bin Abbas sujud, di hadapan Bajai bin Sabit tidak. Hanya dua riwayat yang berbeda yang berlawanan dicari titik temu, ada dicari tarikhnya. Karena tarikhnya beda, memungkinkan itu Nabi tarotan yasjud wa tarotan lam yasjud. Makanya dua berita tadi adalah sama-sama benar. Atau dibayani sunnah untuk menjelaskan bahwasanya sujud tilawah itu sunnah. Buktinya Nabi kadang-kadang tidak melakukan. Kalau terus-terusan ada tawahud, ada
sama-sama sahihnya, yang satu Nabi sujud juga sahih, tidak juga sahih. Wilayah ini kuasa dibayar jawab. Jadi kesimpulan ada dua riwayat menunjukkan boleh pilih kondisional. Bagaimana? Li'annahu laisa fil mufassal sujudun. Di dalam suatu mufassal yang banyak buktinya, Bang menggunakan bahasa disabit tidak mensunahkan, tidak mengikuti pendapat yang mengatakan ada sujud. Baru Hanifah mengatakan itu Nabi tidak sujud karena lam yakun ala tuhrin au mana waktal karoha, atau Nabi pas bacanya itu di saat waktu istirahat mungkin, atau di saat menjelang tenggelamnya matahari. Nah, sehingga waktu karoha Nabi tidak sujud, dan supaya Nabi memberikan contoh, dan sujud tilawah adalah tidak wajib. Dan wa aidon faluju laisa ala tafawun. Ya, mungkin saat ini baca wajib waktu tadi saya wudhu dulu, sujud dulu, masalah. Bagi yang tidak Nabi tidak sujud. Nah, tapi ulama mengatakan sesudah sujud tilawah tidak harus paulon, boleh ada jeda dengan sesuatu. Berdasarkan manfaatnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun